Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami mewakili segenap majelis jemaat dan hamba Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat bergabung dan bersekutu dalam ibadah minggu online di pagi hari ini. Kiranya seluruh ibadah kita pada hari ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Allah telah menciptakan dan memelihara kita dalam keagungan kasih-Nya. Allah juga yang akan merengkuh dan memulihkan dunia yang semakin lelah dan rapuh ini. Mari datang memenuhi panggilannya, menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan sikap hati penuh kerinduan dan rasa syukur pada Tuhan, kita meresponi panggilan ini. Mari arahkan dan tenangkan hati serta pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan membaca bacaan pertanggapan dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pujian yang ditulis pada saat Darlene Sheikh berlari mencari Allah di tengah-tengah keputusasaan ini, mengajak setiap kita bahwa pada saat kita menyanyikan pujian ini,
kiranya hati kita juga dipenuhi dengan iman, kekuatan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Persis seperti apa yang Darlene alami pada hari dia menulis pujian ini. Mari dengan cinta yang sejati dan kemurnian hati kita yang tertuju sepenuhnya pada Allah Bapa, mari kita datang kepadanya, menyanyi dan bersorak bagi Dia atas keajaiban kasih-Nya yang telah kita alami dalam hidup kita hingga saat ini. Nyanyi dan bersoraklah. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Bagi-Mu pelindung menerang kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada mari kita masuk di dalam doa. Ya Bapa,
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Engkau telah mengumpulkan kami kembali, memenuhi panggilan-Mu dalam ibadah di hari Minggu ini, dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, ada kalanya kami merasa bahwa Engkau meninggalkan kami dalam penderitaan dan keluhan. Meskipun hati kami selalu tahu bahwa Tuhan tidak pernah beranjak dari kami. Namun penderitaan dunia, pandemi, kekurangan finansial, kelemahan tubuh, bencana, kerugian usaha, tantangan hidup berkeluarga, dan bermacam-macam keluhan hidup yang lain seringkali mengalihkan fokus kami ya Tuhan. Bukannya kami makin terarah kepadamu, tetapi kami malah mencari jalan keluar instan dan cenderung berpaling dari kasih setia-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar selama kami hidup di dunia, kami tidak akan pernah jauh dari dinamika dan tantangan hidup. Ajarlah kami memanfaatkan penderitaan kami untuk hidup semakin dekat dengan Engkau, di dalam doa dan pengharapan kami akan Engkau, sehingga mata kami semakin jeli melihat kuasa-Mu, telinga kami semakin tajam mendengar tuntunan-Mu, dan jiwa kami semakin tunduk pada kuasa dan kedaulatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon, ampunilah dan sucikanlah kami, ya Tuhan. Layakkanlah kami datang menghampiri-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kami masih dapat berkumpul bersama di hadirat-Mu, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih di dalam Roh-Mu, Engkau telah mempersatukan kami untuk memuji dan menyembah-Mu, ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas ibadah yang boleh ada ini dan yang akan kami jalani pagi hari ini, ya Tuhan. Berkatilah setiap kami umat-Mu yang beribadah bersama di dalam ibadah ini. Biarlah iman kami kembali dikuatkan dan diteguhkan dan semakin diperbarui melalui rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kiranya seluruh pujian dan penyembahan kami hari ini berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan lewat pujian penyembahan kami. Kami serahkan jalannya ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita dalam menjalani hidup keseharian kita, yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 17 yang mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa pandemi yang panjang dan semakin ganas ini, sepertinya harapan kita mulai terasa lemah.
Sehingga dengan keadaan yang tak pasti akibat pandemi ini, kita telah meragukan kasih setia Allah atas hidup kita. Atau bahkan hati kita sudah tidak percaya lagi bahwa Dia akan menolong kita menghadapi situasi yang sulit ini. Dalam kitab Yesaya 54 ayat 10, Tuhan Allah berfirman, "Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang." Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Firman Tuhan ini kembali mengingatkan dan menguatkan kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Dia. Tuhan begitu mengasihani kita. Oleh karena itu, biarlah hati kita senantiasa bersyukur dan tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang telah berjanji bahwa kasih setianya tak akan pernah berubah dalam hidup kita, dalam segala situasi kehidupan kita. Mari dengan hati penuh syukur dan iman percaya kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Hatiku percaya. Kita pujikan dengan semangat sambil bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Mari dengan penuh iman katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
kasih, di hadapan Tuhan, sumber kekuatan dan keselamatan kita. Mari bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di muka bumi ini. Dengan bangkit berdiri, mari dengan segenap hati dan mulut kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Dengan mengucapkan bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini, mari kita bersama, bersatu hati, berdoa syafaat. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu, menaikkan beberapa pokok doa syafaat bagi negara kami Indonesia dan kota kami tercinta Surabaya. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah pusat dan daerah. Mohon Tuhan berikan hikmat agar dapat menangani lonjakan kasus baru harian COVID-19 ini dengan menaikkan kapasitas layanan medis dan menjamin pasokan oksigen serta obat-obatan. Tolonglah ya Tuhan agar semua yang dibutuhkan dalam upaya ini dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Kami berdoa bagi kesehatan dan keselamatan para tenaga kesehatan. Ya Tuhan, mohon Engkau menjaga mereka, menganugerahkan tubuh badan yang sehat bagi mereka, agar dapat melayani setiap pasien dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Kami bersyukur untuk bantuan-bantuan yang datang dari negara-negara lain, baik vaksin, obat-obatan, dan tabung oksigen. Kiranya semua itu bisa membantu seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berdoa untuk proses vaksinasi yang masih berlangsung hingga saat ini. Kiranya bisa berjalan lancar dan bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dan segera menghasilkan herd immunity. Dalam upaya pencegahan perkembangan virus COVID-19 ini, tolonglah kami ya Tuhan sebagai warga negara yang baik agar tumbuh kesadaran, disiplin bersama masyarakat untuk menekan mobilitas di masa PPKM darurat ini dan menjalankan protokol kesehatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami berdoa bagi pergumulan hidup jemaat kami yang mengalami isolasi mandiri karena sakit terpapar COVID-19, kelemahan tubuh atau sakit penyakit yang lain. Kiranya Engkau ya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, semangat untuk sembuh. Berkati setiap obat-obatan, suplemen, vitamin, makanan, minuman yang dikonsumsi, biarlah itu menjadi media yang dapat menyembuhkan mereka. Untuk keluarga yang sedang berduka cita, mohon Tuhan Kau hiburkan dan kuatkan. Bagi setiap kami yang mengalami kesulitan ekonomi, dalam usaha pekerjaan kami, tekanan hidup yang lain, baik persoalan rumah tangga, mencari pekerjaan, calon pasangan hidup, studi daring anak-anak kami, bahkan yang sudah undur iman karena pandemik ini. Ya Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu saja yang akan menolong dan memampukan kami membukakan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Kiranya anugerah, kuasa dan hikmat Tuhan yang menolong, memulihkan, menguatkan dan menopang kehidupan kami selama kondisi pandemi ini. Kiranya kami tetap dalam keadaan sehat, sukacita, tetap semangat, terhubung melalui PA online dan ibadah minggu online untuk selalu dibangun di dalam Kristus dan bertambah teguh iman kami dan hati kami melimpah dengan syukur. Bagi setiap aktivis dan hamba Tuhan yang masih harus melayani jemaat, kiranya Engkau memberikan sukacita dan semangat untuk tetap setia melayani demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan keadaan dunia, negara kami dan kota kami. Kasihanilah kami umat manusia di muka bumi ini ya Tuhan.
Mohon dengarkanlah dan kabulkanlah doa permohonan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini semua umat manusia di muka bumi ini sedang berada di dalam lembah kekelaman akibat dari pandemi COVID-19. Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Dalam menghadapi keadaan dunia yang sulit seperti ini, marilah kita meneladani Raja Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang senantiasa beserta kita, menguatkan dan menghibur kita. Tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan memelihara kita. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan sebentar lagi akan kembali meneguhkan hati kita, karena sungguh di dalam janji-janjinya ada kemenangan yang tersedia bagi setiap kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman dan hikmatnya. Bersama kita menyembah Dia dan memuji Dia, Juru Selamatku. Tiada pernah sedetik pun
Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Saya yakin dan percaya di pagi hari ini kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Maka untuk wujud nyata kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka tibalah saatnya kita akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Maka sharing kita di pagi hari ini kita akan belajar di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ke-30. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 30. Saya akan membacakan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Filipi 1 ayat 20 sampai dengan 30. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Di sini kita melihat kehidupan daripada Rasul Paulus sendiri. Kita akan belajar di pagi hari ini bagaimana kehidupan dari Rasul Paulus. Dan kemudian di pagi hari ini tema kita yang diberikan oleh GKK Kemayoran Surabaya adalah bersyukur dan komitmen melayani. Maka di sini ungkapan yang pertama adalah mengucap syukur. Kita sudah diberikan kesempatan. Hari ini pun kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka hari ini kita dipaksakan untuk mengucap syukur karena kebaikan Allah sudah kita rasakan. Nah, disinilah yang Paulus ungkapkan bagaimana dia mengucap syukur dengan segala kesempatan yang dia dapatkan, dengan segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Tentunya ketika dia menjadi pelayan Tuhan, dia berkomitmen untuk melayani. Maka tema di pagi hari ini sangat luar biasa diberikan kepada saya tentang bagaimana mengucap syukur dan berkomitmen di dalam melayani Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika Paulus sesudah bertemu dengan Yesus Kristus, Paulus hanya sekali mengalami penderitaan secara fisik. Itu terdapat di dalam Kisah Rasul 21 ayat 17 sampai dengan 28. Paulus ditangkap di luar jalur hukum ketika ia berada di Bait Allah di kota Yerusalem. Nah, oleh orang Yahudi Paulus dituduh telah menajiskan bait suci. Kemudian banyak hal-hal yang difitnah oleh orang-orang luar kepada Paulus. Nah, sehingga Paulus menerima penderitaan. Bahkan kita tahu Paulus juga harus masuk ke dalam penjara
Paulus juga akhirnya menulis beberapa surat di penjara. Bahkan di sini kita tahu Paulus juga tetap melayani Tuhan, gitu ya. Kita tahu ketika Paulus ditangkap di dalam pengadilan, dia juga mencuri kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Jadi di dalam keadaan dia ketika dia harus berada di dalam pengadilan, dia menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Kemudian di dalam penjara juga dia memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat tulisan-tulisannya. Maka di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Paulus berkomitmen di dalam melayani Tuhan. Amin. Apakah kita hari ini berkomitmen untuk melayani Tuhan? Apakah hari ini kita berkomitmen untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, walaupun di dalam keadaan yang tidak baik? Kita tahu 1 tahun ini kita mengalami namanya wabah COVID-19. Apakah kita tetap bertahan di dalam Kristus? Apakah kita tetap setia di dalam Dia? Apakah kita tetap terus membangun komitmen kita di dalam Dia? Maka hari ini kita belajar kepada Rasul Paulus, bagaimana dia mengungkapkan dan dia menunjukkan keteladanannya. Sehingga di dalam keteladanannya dia mau orang-orang yang mengikuti dia, mengikuti keteladanan dia. Tapi kalau kita lihat, kepada siapa dia belajar tentang keteladanan? Tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan dia, yang sudah memberikan kesempatan bagi dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Maka di sini saya sedikit membahas bagaimana Paulus memiliki rahasia keberhasilan hidup di dalam pelayanan. Nah, inilah rahasia yang Paulus berikan bagi kita. Yang pertama, Paulus menempatkan Kristus di pusat hidup dan pelayanannya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-12, Filipi 1 ayat ke-12 mengatakan bahwa aku hendak menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Maka di sini kita belajar hal yang pertama. Paulus menempatkan Kristus di pusat kehidupannya, di pusat pelayanannya. Maka hari ini kita koreksi secara bersama-sama, apakah Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi pusat di dalam kehidupan kita? Menjadi pusat di dalam pelayanan kita? Ataukah pribadi kita yang menjadi pusat di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita? Nah, ini koreksi bagi setiap kita. Bagaimana di dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita agar supaya kita menempatkan Kristus di pusat hidup kita dan di dalam pelayanan kita. Oke? Jadi di sini kita stop dulu di hal yang pertama. Kita belajar dari Paulus untuk menempatkan Kristus di dalam kehidupan kita dulu. Maka di sini Paulus jelas sekali memberikan kekuatan bagi setiap kita agar supaya kita terus fokus kepada Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Maka kalimat yang di atas ini memberikan arti kepada kita bahwa yang menjadi pusat hidup dan kerja Paulus bukan dirinya, melainkan Kristus. Paulus juga mengaku bahwa pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya lebih mulia daripada semua. Filipi 3 ayat 8 itu ungkapannya bahwa pengenalan akan Kristus Tuhannya ialah mulia daripada semuanya. Nah, ini ungkapan Paulus yang terdalam dari hatinya yang paling dalam untuk menyatakan bagaimana kehidupannya dimulai dengan Kristus terlebih dahulu. Dia hidup di dalam Kristus terlebih dahulu. Motivasinya adalah Kristus terlebih dahulu. Maka ini membuat pelayanan Paulus itu semakin luar biasa Tuhan pakai. Kalau kita melihat latar belakang dari seorang Paulus sangatlah tidak pantas menjadi pelayan Tuhan. Tapi di sini Paulus menunjukkan kualitasnya. Paulus menunjukkan bagaimana kualitas imannya, kualitas pribadinya. Dan kemudian dia menunjukkan bagaimana kualitas kerja dia kepada Tuhan Yesus. Gitu ya. Maka di sini kita belajar bagaimana kualitas-kualitas yang Paulus berikan. Di mana kita tahu Paulus memiliki kualitas, memiliki sikap hati yang benar, motivasi yang benar, dan dia selalu berpusat kepada Kristus. Maka di sini
poin yang kedua yang Paulus ingin ajarkan kepada kita. Paulus tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi pertolongan dari Roh Allah. Filipi 1 ayat 29. Saya akan bacakan untuk Bapak dan Ibu. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, di sini bagaimana Paulus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi pertolongan dari Allah. Maka di sini Tuhan mengizinkan Paulus menderita. Karena apa? Di dalam penderitaan imannya teruji. Begitu juga dengan kita di hari-hari yang terakhir ini, di mana 1 tahun kita diuji dengan wabah COVID-19 ini. Di sini apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus? Atau masih mengandalkan diri kita? Ataupun apakah kita sedang mengalami penderitaan, kita mulai kendor iman kita? Atau kita berbalik arah meninggalkan Tuhan Yesus? Nah, di sini kita belajar kepada Rasul Paulus. Bagaimana yang pertama dia mengandalkan Tuhan Yesus. Kemudian dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi dia mengizinkan Roh Allah bekerja di dalam kehidupannya. Maka di dalam penderitaan yang dia hadapi, dia izinkan Roh Allah bekerja di dalam penderitaannya. Maka ada ungkapan yang sangat luar biasa yang terus saya pegang, yang Rasul Paulus katakan adalah apa? Dalam kelemahanku, kuasamu menjadi sempurna. Kembali lagi dia mengizinkan Roh Allah bekerja dalam kehidupannya. Dia berserah penuh kepada Roh Allah. Sehingga Allah menyatakan kuasanya lewat kehidupannya. Maka pertanyaan bagi kita semua di hari ini, apakah kita sudah mempasrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan? Untuk seluruh kehidupan kita, keluarga kita, bahkan bisnis kita. Apakah kita masih ada keraguan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita masih banyak bertanya-tanya apakah Tuhan itu ada apa tidak? Maka hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Kita belajar, kita bisa berjumpa walaupun hanya lewat live streaming. Tapi saya yakin dan percaya ada yang Tuhan maksudkan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Maka hari ini kita belajar kepada Rasul Paulus. Dia memiliki iman yang luar biasa. Dia memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi semua hidupnya berpusat untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Maka yang ketiga kita belajar kepada Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus mempunyai motivasi hati yang benar. Mari kita baca di dalam Filipi 1 ayat 15, 18, dan 21. Ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberikannya dengan maksud baik. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka di sini Paulus mempunyai motivasi hati yang benar. Dia tidak melihat segala sesuatu yang terjadi, tapi dia fokus kepada panggilan dia. Dia fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Maka ungkapan yang luar biasa yang keluar dari tulisan-tulisannya itu terdapat di dalam ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah motivasi yang benar yang Paulus tunjukkan kepada kita. Dia tidak pusing waktu dia akan mati. Dia tidak pusing kalau memang tiba saatnya. Karena dia sudah siap mengalami hal yang sangat ditakutkan oleh manusia. Nah, inilah puncak iman yang tertinggi yang Paulus ajarkan kepada kita di pagi hari ini. Bagaimana dia bilang tadi bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka di dalam kehidupannya dia terus memberitakan Injil, dia terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka tadi kita lihat di poin yang pertama,
Paulus berpusat kepada Kristus. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia mengizinkan Roh Allah menguasai dia. Sehingga di dalam perjalanan imannya, dia tidak takut mati. Dia tidak takut bahaya. Karena dia sudah yakin dan percaya ketika dia harus selesaikan pertandingannya, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka inilah puncak iman yang terbaik dan tertinggi yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang diajarkan kepada kita di pagi hari ini. Maka kita melihat kembali bagaimana sikap iman yang luar biasa yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasul Paulus, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana rahasia-rahasia yang Paulus berikan kepada kita. Di sini dia berbicara tentang hidupku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, di sini saya sedikit menarik atau sedikit menafsir, karena bagiku hidup adalah Kristus. Di sini adalah berbicara tentang bagaimana dia hidup terus memuliakan Tuhan. Sekalipun dia dalam penjara dia memberitakan Injil, di dalam pengadilan dia memberitakan Injil. Kalau kita tahu Paulus waktu memberitakan Injil, dia dari kota ke kota, provinsi ke provinsi, bahkan kemanapun Tuhan mengutus dia tetap memberitakan Injil. Kemudian dia bilang, dan mati adalah keuntungan. Jadi di dalam perjalanan pelayanannya, dia tahu banyak resiko yang dia akan hadapi. Nah, resikonya dari mana? Resikonya dari dalam. Sehingga banyak yang memfitnah dia, mengkhianati dia. Sehingga dalam perjalanan pelayanannya dia tahu dia akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi dia bilang, saya siap menderita untuk Tuhan. Maka di sini kematian dia tidaklah takut. Jadi pertanyaan bagi kita semua, berapa banyak di antara kita yang takut mati? Ada yang bilang, Pak Pendeta, saya takut mati, saya belum merit. Saya belum ini, belum itu. Maka secara manusiawi, manusia masih takut untuk mati. Karena apa? Banyak yang bilang, saya belum siap, saya belum siap. Maka hari ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kesiapan dia ketika dia harus mengalami atau menghadapi kematian. Karena apa? Karena dia sudah hidup di dalam Kristus, maka dia siap untuk mati. Apalagi kalau dia mati ketika memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam masa COVID-19 ini, marilah kita meningkatkan kualitas iman kita, agar supaya di hasil akhir kehidupan kita, kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kita bisa bilang, saya siap Tuhan, kapanpun engkau panggil saya siap. Tapi ketika engkau memberikan saya kesempatan untuk hidup, saya akan memuliakan nama Tuhan. Saya akan terus memberitakan Injil. Inilah yang diajarkan kepada kita oleh Rasul Paulus. Bagaimana di dalam kehidupannya yang lama, kehidupannya yang sangat hancur, ketika Tuhan memulihkan dia, ketika dia diberikan kesempatan, dia hidup untuk memuliakan Tuhan. Maka di masa-masa kehidupannya, dia terus memuliakan Tuhan ketika diberikan kesempatan oleh Tuhan sendiri. Maka kita yang masih hidup hari ini, masih diberikan kesempatan hari ini, mari kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Mari kita melayani Tuhan dengan komitmen. Mari kita melayani Tuhan dengan tulus. Mari kita melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kemudian poin yang keempat, rahasia bagaimana melayani Tuhan yang Paulus berikan kepada kita, yaitu Paulus hidup di dalam doa. Filipi 1 ayat 3, 4, 9 dan 19. Dia selalu hidup di dalam doa. Dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita tahu doa adalah ungkapan hati dari kita untuk Tuhan Yesus. Maka doa adalah komunikasi. Doa adalah hubungan kita dengan Allah. Maka inilah yang Paulus tunjukkan kepada kita. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Apakah kita di hari ini masih membangun komunikasi kita dengan Tuhan? Ataukah kita sudah tidak pernah lagi membangun komunikasi kita dengan Tuhan? Kalau kita tidak pernah lagi membangun komunikasi kita dengan Tuhan,
Bagaimana Tuhan mengetahui apa yang kita ungkapkan di hadapan Dia. Tuhan butuh pengakuan. Tuhan butuh seruan. Maka inilah yang Paulus tunjukkan kepada kita. Paulus berseru lewat doa. Karena dia hidup selalu di dalam doa. Ada satu ungkapan dibilang napas kehidupan orang percaya yaitu di dalam doa. Maka doa sangatlah penting karena doa adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Maka di sini Paulus menunjukkan bagaimana kualitas. Dia selalu hidup di dalam doa. Kemudian yang kelima, Paulus hidup damai dengan semua orang, walaupun orang-orang yang hidup di dalam kedengkian dan perselisihan. Jadi Paulus menunjukkan bagaimana dia hidup di dalam kedamaian. Dia hidup di dalam ketidakburuk sangkaannya. Maka di sini dia mengajarkan kepada kita bagaimana ketika dia hidup walaupun dengan orang-orang yang memiliki kedengkian yang tinggi dan orang-orang yang memiliki perselisihan yang tinggi, dia tetap hidup dengan mereka. Dia tetap hidup damai dengan mereka. Karena kita tahu di dunia ini banyak sekali orang jahat. Bahkan kadang-kadang diri kita sendiri jahat. Maka di sini Paulus menunjukkan bagaimana dia berdamai. Dia duduk berdampingan dengan orang-orang seperti itu. Karena dia apa? Karena dia tahu dia memiliki kualitas iman yang luar biasa. Maka kualitas iman dari Paulus diwujud nyatakan dengan tindakan-tindakan yang dia miliki. Sehingga dia tidak akan terpengaruh dengan orang-orang ini. Dia tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang akan menyeret kualitas imannya. Tapi di sini dia memiliki prinsip dan dia memiliki komitmen, maka dia menjaga itu. Maka dia hidup berdamai dengan orang-orang seperti itu. Apakah kita sudah berdamai dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah berdamai dengan saudara-saudara kita? Apakah kita sudah berdamai dengan istri dan suami dan anak-anak kita? Sekalipun mereka mungkin ada yang cerewet, mungkin ada yang sering menyakiti hati kita. Mungkin ada sahabat kita yang terus menyakiti hati kita. Apakah kita sudah berdamai dengan mereka? Maka di sini menjadi pelajaran bagi setiap kita untuk hidup berdamai dengan orang-orang sekitar kita. Nah tentunya sebelum berdamai dengan orang-orang sekitar kita, kita harus berdamai terlebih dahulu dengan Tuhan kita. Kemudian kita berdamai dengan diri kita sendiri. Sehingga kita berdamai dengan sesama kita. Kemudian di poin yang ke-6, Paulus tidak malu menyatakan dirinya sebagai saksi Kristus. Nah ini yang terpenting. Berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang malu menyatakan kita saksi Kristus. Banyak saya mendapati kadang-kadang orang kalau berdoa menutup di dalam nama Tuhan Yesus di daerah ramai atau di daerah non-Kristen. Kadang-kadang malu mengungkapkan bahwa kita pengikut Kristus. Ada juga saya mendapati orang berdoa makan di dalam situasi yang ramai. Ketika dia berdoa sangat pelan. Takut-takut. Kadang-kadang nama Tuhan Yesus tidak terdengar di terakhir. Kadang-kadang orang malu mengungkapkan siapa dia. Kadang-kadang orang malu mengungkapkan saya saksi Kristus. Ada apa? Kenapa kita harus malu? Justru kita yang menjadi saksi Kristus adalah spesial. Ketika kita mengakhiri pertandingan kita, kita akan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kita akan hidup di kehidupan yang kekal. Maka inilah yang Paulus tunjukkan kepada kita. Bagaimana dia tidak malu menyatakan dirinya sebagai saksi Kristus. Mari kita lihat. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Luar biasa ungkapan Paulus ini. Bagaimana dia bilang dia tidak malu.
Melainkan dia bilang seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Maka di dalam pemberitaan dia ketika maupun oleh matiku, ini menunjukkan bahwa kesaksiannya pun sampai kepada titik terakhir kehidupannya. Sehingga dia ketika mengakhiri hidupnya, dia tetap tidak malu kalau dia mati dengan Kristus. Maka di sini mengajarkan kita agar supaya kita tidak malu ketika kita harus mengungkapkan saya adalah anak Kristus. Saya adalah saksi Kristus. Kadang-kadang si jahat memakai keadaan ini untuk melemahkan iman kita. Agar supaya kita takut, supaya kita ragu. Maka di pagi hari ini kita belajar kepada Paulus agar supaya kita tidak malu menyatakan bahwa saya pengikut Kristus. Saya adalah saksi Kristus. Saya adalah anak Kristus. Amin. Mari hari ini kita katakan, saya tidak malu. Saya adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Maka dimanapun saya melangkah, nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan saya. Amin. Maka inilah rahasia yang kita belajar bagaimana Paulus bisa bertahan di dalam pelayanannya. Kemudian yang ketujuh, Paulus tetap memelihara kesucian hidupnya. Nah, ini adalah rahasia yang Paulus ungkapkan. Bagaimana dia bisa seperti itu? Bagaimana dia bisa sehebat itu? Karena dia tetap memelihara kesucian hidupnya. Filipi 1 ayat 13 sampai yang ke-15. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata dengan firman Allah dengan tidak takut. 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Maka di sini jelas sekali Paulus memelihara kesucian hidupnya. Dia tidak mau terkontaminasi dengan hal-hal duniawi. Dia tidak mau terkontaminasi dengan orang-orang sekitarnya. Maka dia menjaga kesucian hatinya. Dia menjaga kesucian hidupnya. Karena dia tahu bagaimana dosa yang terbesar yang bisa menyeret dia adalah karakter, adalah lingkungan sekitarnya. Maka dia menjaga itu. Kita tahu manusia hidup 80% dengan karakter. Kadang-kadang kita kalah dengan karakter kita. Boleh setiap hari Minggu kita masuk gereja memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan air mata. Tapi kadang-kadang ketika kita pulang dari gereja kita kalah dengan karakter kita. Yang suka emosi, yang suka bergosip, dan yang suka hal-hal yang akhirnya melemahkan iman kita. Maka ini Paulus ajarkan kepada kita. Dia memelihara kesucian hidupnya. Karena dia tahu itulah pertanggungjawabannya untuk Tuhan. Karena dia tahu bagaimana ketika dia melayani Tuhan, dia harus menjaga itu. Maka inilah rahasia yang dia ungkapkan kepada kita. Agar supaya kita belajar kepada dia dan kita tetap memelihara kesucian hidup kita. Sehingga di dalam pelayanan kita, kita benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Yang ke-8, rahasia yang Paulus ungkapkan kepada kita, yaitu Paulus hidup dan mempermuliakan Kristus. Filipi 1 ayat 20. Kehidupannya mulai dia bangun sampai dengan dia tidur kembali, dia memuliakan Kristus. Begitu setiap hari yang dia lakukan. Maka kita tahu bagaimana ketika dia masuk penjara, ketika dia dalam pengadilan, dia tetap memuliakan nama Kristus dalam kehidupannya. Nah, ini yang Paulus ajarkan kepada kita. Apakah kita hari ini sudah hidup memuliakan nama Tuhan? Atau hari ini kita hanya hidup memuliakan diri kita sendiri? Kalau masih ada yang seperti itu, mari kita berbalik arah kembali. Kita kembali kepada apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita.
Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa yang kita belajar kepada Rasul Paulus. Bagaimana dia menjadi teladan. Bagaimana rahasia-rahasia supaya dia menjadi pelayan yang luar biasa. Maka yang terakhir yang Paulus ajarkan tentang rahasianya, yaitu Paulus memilih kemegahan hidup di dalam Kristus dan bukan seperti orang yang hidup di luar Kristus. Tadi saya bilang, kalau kita menjadi saksi Kristus, maka kita harus hidup di dalam Kristus terlebih dahulu. Nah, kalau kita tidak hidup di dalam Kristus terlebih dahulu, bagaimana kita menjadi saksi Kristus di luar sana? Tadi saya bilang berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, maka kita juga bisa berdamai dengan keluarga dan sahabat-sahabat kita. Baru ketika kita melangkah, kita menjadi saksi Kristus. Kita bereskan dulu persoalan yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu. Apakah hubungan kita dengan Allah sudah benar? Kemudian, hubungan kita dengan diri kita sendiri, apakah sudah benar? Atau adakah masih sangkaan-sangkaan menyalahkan diri sendiri? Nah, kalau kita sudah beres dengan hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan diri kita sendiri, maka kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, dengan saudara dan sahabat-sahabat kita. Maka di sini Paulus bilang, dia tidak memilih kemegahan, tapi dia memilih hidup di dalam Kristus dan bukan seperti orang yang hidup di luar Kristus. Maka ini teladan yang dia ajarkan kepada kita di pagi hari ini. Bagaimana rahasia dia menjadi pelayan yang luar biasa. Bagaimana dia menjadi pelayan yang berkomitmen. Pelayan yang mengucap syukur terus di dalam segala hal. Maka ke-9 poin ini yang harus kita belajar di pagi hari ini. Agar supaya kehidupan kita bisa lebih baik dan terus memuliakan Tuhan. Kemudian ternyata ada harga yang Paulus harus bayar sehingga ia berhasil di dalam hidup dan pelayanannya. Sama seperti kita, ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengikut Kristus. Harga yang kita bayar, yang Paulus maksudkan di sini, dia setia menderita. Siapa yang sudah setia menderita? Saya pernah bertanya di satu gereja. Ketika saya bilang, siapa yang siap menderita? Tidak ada yang angkat tangan. Kembali lagi saya tanyakan lagi. Siapa yang siap menderita? Tidak ada yang angkat tangan. Ketiga kali pun tidak ada yang angkat tangan. Berarti apa? Berarti banyak orang yang belum siap menderita karena Kristus. Selalu orang ingin hidup dengan Kristus, selalu ingin yang enak-enaknya saja. Tapi kalau berbicara tentang penderitaan, mulai tidak mau. Di sini Paulus mengajarkan bagaimana dia setia di dalam penderitaan. Kemudian dia bilang dia bersedia untuk hidup menderita. Nah, di sini luar biasa yang Paulus ajarkan kepada kita, agar supaya kita tetap setia di dalam penderitaan dan kita siap menderita karena Kristus. Maka kita sebagai orang yang percaya, jangan pikir ikut Tuhan Yesus itu berbicara tentang kesenangan, tapi ikut Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaan. Karena kenapa? Karena kita melawan darah dan daging, belum lagi kita melawan penguasa di udara. Jadi pertanyaan kembali kepada kita, siapa yang siap memikul salib Kristus? Kalau sudah siap semua, maka itulah syarat yang Tuhan kehendaki. Kita harus memikul salibnya. Kita harus hidup di dalam penderitaan. Kita harus siap sedia, baik tidak baik waktunya. Inilah harga yang Paulus harus bayar. Dia harus sedia menderita. Dan dia harus setia di dalam penderitaan. Sekalipun dia masuk penjara karena Kristus. Di sini sangat luar biasa
teladan yang Paulus berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, dia mempertahankan hidup dan matinya untuk kemuliaan Kristus dan kemasyhuran Injil. Maka di sini Paulus menunjukkan kembali dia mempertahankan hidupnya untuk memuliakan Kristus. Bahkan juga dia mempertaruhkan hidupnya. Dia mati untuk Kristus. Maka di sini dia siap baik atau tidak baik. Saya yakin dan percaya jemaat GKK Kemayoran Surabaya sudah siap dengan hal ini. Siapa yang siap menderita? Siapa yang siap memikul salib? Siapa yang siap melawan darah dan daging dan penguasa-penguasa di udara? Saya yakin dan percaya semua kita sudah siap. Karena kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah belajar dari Rasul Paulus tentang kualitas imannya. Maka di pagi hari ini, mari terus kita membangun iman kita. Agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Bukan berkualitas di hadapan manusia. Sehebat apapun kita. Tapi kalau kita tidak berkualitas di hadapan Tuhan, sama juga bohong. Manusia kadang-kadang hanya melihat casing. Kelihatan orang ininya hebat, itunya hebat. Tapi kadang-kadang di hadapan Tuhan dia tidak setia. Maka Tuhan selalu melihat hati kita. Agar supaya kita tetap menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Kemudian akibat keberhasilan di dalam hidup dan pelayanan Paulus. Kita melihat bagaimana poin yang pertama, melalui pemenjaraan karena Kristus menyebabkan kerajaan Injil dan namanya terkenal secara luas. Filipi 1 ayat 12, 13 dan 15. Maka di dalam ketaatannya, keteladanannya, maka Paulus berhasil di dalam hidup dan pelayanan Paulus. Sehingga melalui penderitaannya, melalui pemenjaraannya, kabar Injil diberitakan. Amin. Maka di dalam kelemahan kita, kuasa Kristus menjadi sempurna. Maka di dalam penderitaan kita diberikan pendidikan dari Tuhan. Maka semua yang kita alami hari ini, penderitaan, sukacita, dan apapun itu adalah pendidikan yang Tuhan berikan kepada kita. Agar supaya kita belajar setia, kita belajar sabar, dan kita belajar mengenal Dia. Dan apa sih maksudnya ini Tuhan? Ketika kita mengalami pencobaan, janganlah kita mengeluh, tapi kita mulai bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan maksud? Dan kita mulai mengambil hal-hal yang positif di dalam permasalahan kita. Sehingga kita belajar bagaimana kita tetap setia di dalam Tuhan. Maka jangan pernah kecewa, jangan pernah takut ketika kita harus menghadapi persoalan. Karena persoalan yang Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan kita. Di dalam persoalan kita mengalami pendidikan, mengalami pengajaran. Sama seperti Rasul Paulus, di dalam penjara dia mengalami pendidikan. Maka terciptalah Injil-Injil yang luar biasa. Sehingga Injil tersebar luaskan di seluruh muka bumi. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang kedua, akibat keberhasilan dari seorang Paulus dalam pelayanannya, orang Kristen yang tadinya takut-takut sekarang memperoleh keberanian untuk menyatakan imannya dan bersaksi bagi Kristus. Filipi 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Inilah teladan yang Paulus berikan pada pengikut-pengikutnya, sehingga pengikut-pengikutnya tidaklah takut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka Paulus sangatlah berdampak. Yang ketiga, Paulus memiliki sukacita yang berlimpah. Filipi 1 ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi Paulus mengucap syukur,
Paulus bersukacita karena Injil sudah tersampaikan lewat penderitaan yang dia alami. Kemudian yang keempat, sifat dari pengajarannya mendatangkan keselamatan bagi dirinya sendiri dan juga bagi jemaat Tuhan. Filipi 1 ayat 19. Maka inilah kita belajar bagaimana rahasia keberhasilan hidup dan pelayanan Paulus. Kemudian kita belajar bagaimana ada harga yang harus Paulus bayar. Kemudian kita melihat akibat keberhasilan di dalam hidup dan pelayanan Rasul Paulus. Tentunya semua itu tidak terlepas dari bagaimana dia mempasrahkan semua kehidupannya kepada tangan Tuhan. Dia memberikan semuanya hidupnya hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam kelemahan dia, Tuhan menolong dia. Di dalam penderitaan Tuhan menguatkan dia. Sehingga dia bisa berdiri tegak untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka di sini kita belajarlah kepada Rasul kita, Rasul Paulus kita. Yang bagaimana yang sungguh luar biasa. Kemudian kita belajar bagaimana dia memiliki sikap imannya yang begitu luar biasa. Yang pertama, dia sudah berdamai dengan Allah. Ayat 21. Maka dia tahu mati adalah keuntungan. Kemudian dia memiliki pengetahuan akan Allah. Kemudian dia tahu tujuannya, yaitu berbuah. Gitu ya. Jadi kita yang sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Allah, kita sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang Allah, maka kita dituntut untuk berbuah banyak. Di ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi inilah yang Paulus ajarkan kepada kita. Ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran, kita sudah hidup di dalam firman, maka kita dituntut untuk hidup berbuah banyak. Karena kalau kita belum beres dengan hal-hal yang ini, jangan harap kita berbuah banyak. Bagaimana ilustrasi tentang tanaman? Kalau kita tanam dengan bibitnya yang sudah tidak baik, dengan biji yang sudah tidak baik, maka dia tidak akan berbuah dengan baik. Sama seperti kita, kalau bibit kita sudah tidak baik, hati kita sudah motivasinya tidak baik, bagaimana kita melayani menghasilkan buah banyak? Sedangkan bijinya tidak baik, sedangkan dasarnya kurang baik. Di jalan kita berharap buahnya pasti baik. Mari kita belajar di pagi hari ini menghasilkan buah yang banyak, tapi dengan mempertahankan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Kemudian kita melihat bagaimana nasihat dari Rasul Paulus ayat 27 sampai dengan ke-30. Dia menasihati rekan-rekannya untuk menjaga hidup mereka dengan baik-baik. Di Filipi 1 ayat yang ke-27. Filipi 1 ayat 27. Hanya adalah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Maka di sini Paulus menasihatkan mereka untuk supaya menjaga kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya, agar supaya mereka sehati dan sejiwa untuk berjuang memuliakan nama Tuhan. Berapa banyak di antara kita orang yang percaya, sesama hamba Tuhan sikut menyikut, sesama orang Kristen saling mendukakan hati. Nah, ini yang terjadi realitas kehidupan di hari-hari terakhir ini. Maka di sini Paulus menjelaskan dan menasihati kepada kita agar supaya kita menjaga kualitas hidup kita dan kita sehati dan sepikir, supaya pemberitaan kebenaran firman Tuhan benar-benar tersampaikan kepada setiap orang yang mau mendengar. Kemudian Rasul Paulus menasihati untuk
orang-orangnya yang mengakui Injil harus berusaha hidup berpadanan dengan mereka. Harus menggunakan sikap keras yang kudus dalam menerima kerajaan sorga. Kedua, Paulus menasihati bahwa kesatuan dan kesehatian orang-orang Kristen itu berpadanan dengan Injil. Ketiga, keteguhan itu berpadanan dengan Injil, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Jadi jangan pernah ada perselisihan, jangan pernah ada kedengkian, iri hati dan lain-lain. Kemudian Rasul Paulus menasihati mereka supaya tetap berani dan teguh di dalam penderitaan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Filipi 1 ayat 28. Nah, itulah pesan Paulus yang Paulus berikan kepada orang-orangnya, bahkan juga kepada kita di pagi hari ini, untuk tetap hidup setia di hadapan Tuhan, dan juga jangan pernah gentar, tetap jaga kualitas iman, agar supaya kita bisa berbuah banyak. Maka di pagi hari ini sudah cukup jelas firman Tuhan yang mengajarkan kita lewat Rasul Paulus agar supaya kita tetap hidup kudus di hadapannya, kita tetap hidup di dalam Dia, dan kita terus mengandalkan Dia. Jadi jangan pernah lagi kita berpikir semua pelayanan untuk membesarkan diri saya sendiri. Tapi semua pelayanan untuk membesarkan dan memperlebar kerajaan Allah, dan bertujuan memuliakan nama Tuhan, bukan nama kita sendiri. Kemudian kita diajarkan Rasul Paulus untuk tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan. Kemudian Rasul Paulus mengajarkan kita bagaimana caranya berkomitmen di dalam pelayanan. Tadi kita sudah belajar ada 9 poin. Dan kita belajar akibatnya. Dan kita belajar hasilnya bagaimana dia ketika memiliki sikap hati yang benar dengan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan percayakan pelayanan yang sungguh luar biasa. Maka apakah saudara tetap hidup di dalam Kristus sebagai pusat kehidupan? Ataukah saudara masih tidak hidup di dalam Kristus dan masih mengandalkan diri sendiri? Kemudian sediakah saudara menderita sekalipun masuk penjara ketika memberitakan Injil? Atau siapkah saudara mati di dalam memberitakan Injil? Yang ketiga, apakah kehidupan dan kerja saudara-saudari menyebabkan kerajaan Injil semakin bertambah? Apakah saudara menghasilkan buah-buah yang banyak? Dan yang terakhir, apakah saudara-saudari sudah memiliki hubungan yang baik dengan Allah kita? Kemudian apakah kita sudah memiliki sikap hati yang benar? Mari kita jawab masing-masing di dalam diri kita sendiri. Sehingga pagi hari ini kita mengalami kemenangan, mengalami pembaruan iman kita, dan kita diberikan kekuatan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kami kembali lagi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat Rasul Paulus, di mana dia sudah menunjukkan rahasia bagaimana dia hidup di dalam Tuhan, bagaimana dia hidup di dalam pelayanan Tuhan. Kemudian dia juga sudah menguatkan Tuhan iman kami, sehingga di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami terus memuliakan nama Tuhan. Perbaharui hati kami Tuhan, perbaharui kualitas iman kami. Biarkanlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami selalu siap, sekalipun itu baik atau dalam keadaan tidak baik. Kami selalu siap Tuhan. Kami siap memberitakan kebenaran dimanapun Engkau mengutus kami. Biarkanlah kami Tuhan terus mengucap syukur, dan terus kami berkomitmen di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kami.
Sehingga di dalam pelayanan kami Tuhan, pelayanan kami dengan keluarga kami menjadi teladan yang baik. Dimanapun kami melangkah, kami juga menjadi teladan. Di kantor, di tempat usaha, dan dimanapun Engkau utus, kami menjadi teladan. Karena kami hidup dengan Engkau. Karena kami belajar dengan Engkau. Karena kami mau terbuka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah keterbatasan hamba-Mu ini di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menyempurnakan ke setiap hati kami. Sehingga di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, ketika kami mendengar, kami mengalami kemenangan. Ketika kami dengar, kami mengalami kekuatan. Ketika kami mendengar, kami mengalami kesembuhan secara rohani. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami semuanya. Biarkanlah Tuhan firman ini bisa tertanam di dalam tiap hati kami dan bisa kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir atas kita. Baik dalam suka maupun duka, penyertaannya tidak beranjak dari kita. Maka, mari bawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan dengan menggunakan scan barcode QRIS yang tertera di layar kaca, atau bisa juga melalui transfer ke rekening bank gereja kita, ataupun dapat dimasukkan ke dalam amplop untuk boleh nantinya diserahkan ke gereja. Jemaat yang terkasih, Paulus sekalipun harus menderita, hal itu tidak membuatnya sedih, kecewa, dan putus pengharapan. Tapi justru rohnya semakin menyala-nyala bagi Tuhan. Ia pun berprinsip jika Tuhan menghendakinya untuk hidup lebih lama lagi di dunia ini, berarti ada suatu kesempatan baginya untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, melayani Dia, dan memberitakan Injil lebih lagi. Di dalam kondisi yang tidak menentu saat ini, adakah kita masih menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk kita melayani Dia? Mari kita terus belajar untuk memberikan hidup kita, untuk melayani jiwa-jiwa, dan hidup lebih mengasihi Tuhan demi kemuliaan nama-Nya. Kita naikkan pujian berjuta jiwa. Berjuta jiwa, tak tahu kemana kau pergi.
Terpujilah Engkau Allah, sumber segala kasih dan karunia. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Karena berkat-Mu, kami dapat terus bertahan menghadapi tiap pergumulan dan penderitaan di dunia ini. Maka, dengan penuh sukacita dan sukarela, kami bawa persembahan ini kepadamu. Kiranya Tuhan Kau berkenan menguduskan dan menjadikannya sebagai alat yang hidup untuk pemberitaan firman dan karya-Mu di dunia ini melewati gereja kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Mari jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah terima berkat dari surgawi. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, lewat pertolongan dengan Roh Kudus, menolong kami, menuntun kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan mengambil saat teduh. Ibadah telah selesai. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan 5M. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.
Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak beli-beli teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertama. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalam Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 031 731 2342 atau dengan Ibu Sari di 0822 450 73815. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.